Yang pertama, untuk menjaga murai batu kita tetap sehat, kemudian tetap baik, ya, itu adalah Oke lo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini kita akan cek kandang murai batu dan mengontrol kandang murai batu. Karena di saat sekarang ini ya, kondisi mendung dan sering hujan ya. Yang terlihat masih basah ya daerah sini. Nah, jadi ada satu hal yang harus Anda ketahui di saat kondisi tangkaran ataupun kondisi wilayah di sekitaran Anda ini dalam keadaan kondisi hujan ya. Nah, jadi sebenarnya di saat hujan ini kita ada satu hal yang harus kita perhatikan, terutama adalah pakan ya. Nah, mungkin kalau masalah pakan kurang atau enggaknya itu Anda harus selalu perhatikan ya. Nah, ini saya ambil sampel, belum saya perlihatkan ya pakannya. Ini kita acak aja satu tempat pakan. Dan di sini ada juga kebetulan ada indukan yang lagi beranak ya. Ini ada anaknya, anakan king killer ya. Jadi king killer ini baru saja menetaskan anakannya setelah pasca ataupun pasca mabung kemarin ya. Jadi sempat gagal juga 2 kali ya. Alhamdulillah yang ketiga ini berhasil. Nah, ini kita cek dulu. Oh ya, yang pertama pakan, yang kedua adalah minum, tempat minumnya juga. Kita bahas satu persatu dulu. Nah, jadi sebenarnya di saat hujan ini sangat rawan sekali yang namanya tempat pakan itu basah ya. Entah itu karena memang di atas kandang kita ada yang bocor ataupun kena tempias hujan dari luar, itu harus kita perhatikan. Nah, ini memang sudah sore, otomatis kondisi jangkrik ya tinggal segini ya, dimaklumi ya. Nah, ini adalah tempat pakan indukan si king killer yang punya anak saya bilang tadi ya. Ini dalam keadaan kering. Dan ini adalah tempat pakan si Borneo yang kita ambil pertama tadi ya. Nah, di sini ada dua perbedaan ya. Yang pertama, tuh ini harus kita tangani. Yang pertama, untuk menjaga murai batu kita tetap sehat, kemudian tetap baik ya, itu adalah pakan jangan kurang ya. Nah, ini bukan hanya pakan kurang saja, tapi ada hal yang perlu diperhatikan lagi adalah tempat pakannya ini harus kering ya. Seperti ini kan bisa dikatakan kering ya. Nah, ini basah, jangan sampai terjadinya tempat pakan itu basah ya, karena sangat banyak mengundang bibit penyakit. Dan juga kalau tempat pakannya basah, itu biasanya kalau ada yang mati satu itu pasti ada yang tertular ya. Nggak tahu kenapa, asal tempat pakan basah itu gampang sekali si jangkrik ini cepat mati ya. Itu yang saya pelajari dari awal dulu ya. Seperti itulah kira-kira. Jadi kalau misalkan saya baru ngambil itu tempat pakannya basah ya, itu langsung saya tukar. Nah, karena juga di kandang yang ujung sana itu, kandang yang kedua itu sering kena tempias dan juga di sana sering merembes ya. Jadi rembesannya itu pas sekali jatuhnya di tempat pakannya tadi. Kadang menggenang air ya, 1 ruas jari, setengah ruas jari ya, lumayan juga, sehingga jangkrik-jangkrik pada mati ya. Nah, kalau ini sebenarnya bukan karena itu juga ya, mungkin karena tempias juga. Yang kedua, pada saat pemberian pakan itu kondisi ini memang sudah lembab. Jadi mau nggak mau itu harus dikeringkan atau diganti dulu tempat yang baru.
Tuh, nah udah mati semua guys, ya nggak bisa dipakai. Nah kali ini kita masih bisa diterima di dunia, di dunia permurai batuan. Ini nggak apa-apa nih, walaupun ada kotoran dikit ya, nggak harus bersih-bersih, tapi kalau bisa jangan sampai lembab, ya. Ini kan dia walaupun taiknya ada, tapi di sini kotorannya itu kering loh. Nah ini bisa pindah kotorannya tuh, kan bisa pindah nih. Nah tapi kalau misalkan kotorannya lengket, basah, lembab, itu tidak layak untuk diberikan ke murai batu, karena banyak sekali efek yang akan terjadi jika tempat pakan kita ini lembab ya. Nah jadi gini, sekalian kita nanti ganti ya. Dan yang kedua, kita wajib cek air minum murai batu. Jadi karena suhu yang lembab ini sebenarnya sangat mengundang ya, sangat mengundang bibit-bibit penyakit. Tuh ini harus bersih. Ini ya lumayan lah, ini apa ya, kalau batu nggak apa-apa ya. Karena kalau air kotor ya, keadaan kotor itu bibit penyakit cepat sekali tumbuh. Nah, kita cek air minumnya, alhamdulillah bersih. Nah nggak tahu kenapa ya, setiap yang lembab-lembab itu cepat mengundang jamur ya. Nggak usah susah-susah, Anda letakkan saja roti di tempat yang lembab, itu sangat cepat tumbuhnya jamur-jamur ya. Nah jadi sama halnya dengan tempat pakan murai batu ataupun air minum murai batu tadi ya. Karena kalau misalkan kotorannya sudah bercampur dengan air minumnya, otomatis dia minum di sana, mandi di sana, lengketlah ke bulunya, lengketlah ke bagian sistem pencernaannya, sehingga yang dihasilkan tadi adalah virus-virus tadi ya. Oke, kalau jika kondisi murai batu kita dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan prima. Nah kalau misalkan daya tahan tubuh murai batu kita dalam kondisi tidak baik, itu akan cepat sekali menyebabkan murai batu itu sakit dan sebagainya ya. Contoh ini Yukan Si Legend, kemarin saya buat videonya, ini terserang penyakit ya. Sebenarnya dia ini bukan tiba-tiba sakit, tapi memang kondisi tubuhnya lagi lemah karena pada saat itu dia sedang ngandung ataupun lagi bawa telur ya, mau bertelur. Nah dikarenakan kondisi yang kurang baik ya, lemah tadi ya, karena dia ngandung, otomatis dia gampang terserang penyakit ya. Ditambah lagi pakan yang mungkin kurang sehat kemarin saya berikan, yang saya sampaikan ya. Nah jadi seperti itulah sekarang, kondisi kurus, tidak ada tenaga, dan kalau tidak cepat ditangani ini sangat cepat sekali ya. Kemarin itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia hanya duduk aja di pojokan, terbang aja nggak sanggup lagi. Tapi saya nggak sempat buat videonya karena saya buru-buru ya, saya panik juga ini. Indukan Legend susah sekali dijodohkan pada saat itu ya. Saya nggak sempat bawa HP, akhirnya saya cepat ambil kandang ini dan saya taruh di sini. Nah jadi itulah tadi suatu pelajaran bagi kita, pakan yang bersih dan sehat itu sangat perlu dijaga ya. Bukan pakan racikan saja yang kita perhatikan, tapi pakan yang kita berikan itu juga harus sehat ya, supaya murai batu yang mengkonsumsinya juga sehat untuk tubuhnya ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Soalnya saya mau ngasih makan juga ya. Ribet kalau saya buat video sambil ngasih makan. Ya kira-kira takaran pengasihan pakan murai batu sudah pernah saya sampaikan, jadi mungkin nggak perlu lagi lah gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.